bapaknya dulu apa ibunya dulu. Tapi kalau saya baca data BPS sih kebanyakan yang meninggal bapaknya dulu. Itu rata-rata ya. Satu ya karena lebih tua, yang kedua kan dia nggak capek, yang ketiga pusing mikirin istri. Itu masalahnya. Makanya ada bapak-bapak tuh kalau di sini bahagia, kalau nyampe rumah langsung migrain. Makanya kita adanya Pak Kepala Dinas, ada orang itu yang betah di kantor loh daripada pulang. Ada begitu. Udah jam pulang, Pak nggak pulang lah. Saya mau bertahan di kantor tahu ya Allah daripada di rumah. Saya langsung vertigo, saya mau ngeliat istri. Nah makanya banyak yang bapak meninggal duluan ya. Nah jadi kalau mengingat ya Pak bahwa ikhlas itu bukan hanya ketika ibadah, tapi juga ketika menjalani hidup ya. Kita dikasih sakit oleh Allah, harus ikhlas kita menjalaninya. Karena kan musibah itu ada dua kemungkinan ya bagi orang beriman. Satu, ada musibah itu sebagai penghapus dosa. Karena kadang-kadang intinya ada dosanya. Saya aja punya dosa, saya punya dosa. Bapak Ibu punya dosa nggak? Kelihatan dari wajah ya, kelihatan. Lagi ngobrol balik gimana nggak ada dosanya ya kan? Karena saya lihat di sini ada yang secara mah itu pemikir, ada yang banyak pikiran. Ada itu ya, ada. Jadi ada yang pemikir, saya ceramah itu ngelihat ya terus dipikirkan. Ada yang banyak pikiran. Ada. Emang sih tanggal muda tapi cicilan ya Allah. Sama istri ngambek baik. Ada ya. Jangan nunduk lah kelihatan orangnya ada ya. Pikiran. Itu sebabnya. Jadi kalau saya suka perhatikan Pak, kita kudu yakin nih. Oh iya, saya ibadah itu kudu ikhlas. Saya bekerja juga harus ikhlas. Termasuk kalau kita diuji dengan sakit, ya kita harus ikhlas. Kenapa? Dan sakit mah dua kemungkinan. Satu, penghapus dosa. Yang kedua, jangan-jangan derajat kita mau naik di hadapan Allah. Nah, nanti kemudian yang ketiga, ikhlas itu ketika menghadapi kematian. Jadi tolong ya Bapak Ibu, kalau kita sudah mau dipanggil oleh Allah, kita ikhlaskan saja. Karena kan meninggal mah sebenarnya kan kembali ke Allah. Kembali mah di mana-mana juga senang. Pulang itu kan senang kan? Awas, orang meninggal itu bukan pergi. Jangan salah ngomong. Dia sudah pergi selamanya. Pergi kemana? Orang meninggal itu kembali kepada Allah. Namanya kembali itu kan pulang. Pulang mah senang. Kita kalau di jam 3:30 senang baik kan orang mau pulang, ya kan? Nah, makanya orang meninggal itu kita harus ikhlas ya. Nanti termasuk Pak Ibu, kalau kita ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai, ya belajar kita harus ikhlas, ya Bu. Ibu suaminya meninggal, ya udah ikhlas saja. Anak meninggal ikhlas Pak. Kalau bapak istri meninggal, ikhlas ya Pak. Ikhlas ya. Tapi kata bapak ikhlas banget Pak Ustaz ya Allah ya. Dan Bu untung loh Bu, kalau ibu meninggal suaminya ikhlas tuh apa kata Nabi? Ayyuma mra'atin matat wa jawjuharatin dakhulatil jannah. Wanita mana saja yang meninggal suaminya ridho kepada istrinya, maka si wanita itu berhak masuk surga ya. Nanti ibu tanya aja ke suami, ayah kalau mama meninggal, ayah ridho enggak? Tanya aja tanya. Apa kata suami? Dari tahun kemarin udah ridho, udah sok ngomong meninggal mah duluan aja ya, enggak apa-apa. Itulah sebabnya, jadi kita ingin meluruskan ya bahwa ikhlas itu bukan hanya dalam ibadah, dalam menjalani hidup, dalam menghadapi kematian, itu pun kita diperintahkan harus ikhlas. Pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang ikhlas? Satu, kita harus husnudzon. Apa itu? Berbaik sangka. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ini diperintahkan oleh Allah sholat, kita husnudzon. Oh, sholat ini pasti baik menurut Allah. Sampai kata Syekh Yusuf Qaradawi, apa kata beliau? Setiap perintah Allah itu sebenarnya penjamin kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada perintah ibadah jangan jadi beban. Itu Allah menghendaki supaya kita bahagia. Jadi kenapa kita diperintahkan sholat? Ada kebahagiaan yang kita peroleh ketika sholat. Ibu kenapa harus puasa? Ada kebahagiaan yang Allah berikan ketika kita buka puasa. Kan kalau buka puasa mah bahagia ya. Ya Allah itu kalau buka puasa paling cuma apa? Ada yang teh manis gitu ya, terus campur, es kuwut, es kelapa muda, ya kan? Kalau Nabi kan buka puasa cuma air jam korma 3. Nah kita ngikutin sunahnya emang. Kita sunahnya mah ngikutin. Ada air jam korma 3, kan susul, bakwan 5, ya kan? Tahu 7, pisang goreng 12 ya. Nah nanti cuci mulut sebelah, ya Allah ya. Nah, makanya buka puasa itu bukan langsung dengar badan. Tapi saya lihat orang yang buka puasa mah pasti bahagia. Orang yang sholat itu pasti bahagia. Kelihatan di sini. Ini kan wajah-wajah hari sholat kelihatannya. Ada yang tadi malam tahajudnya 20 rakaat, kelihatan. Ada yang 4 rakaat. Ada yang subuhnya kesiangan. Ada orangnya lagi duduk. Ada ya. Sekarang baru bangun.
setengah 6 itu masih waktu subuh. Tapi bagi orang yang beriman mah kesiangan. Bagi orang beriman, ya Allah tangannya baru bangun. Padahal masih boleh melaksanakan sholat subuh. Pak, Ibu, kalau Bapak Ibu yang sudah tahu rahasianya, makanya kenapa ya Allah nyuruh sholat? Karena itu penjamin kebahagiaan. Jadi ada kebahagiaan ketika kita melaksanakan ibadah, gitu ya. Tadi kita sedekah, Bu. Coba begitu Ibu beres sedekah, alhamdulillah ya Allah, ada rezeki saya yang saya siapkan untuk menghadap Allah. Karena kan dunia Bu ya, kita cari, kita kumpulkan, kita banggakan. Kalau meninggal mah akan ditinggalkan. Awas Bu, Ibu mah kalau punya harta teh hayu kumpul aja uangnya, belinya emas aja, emas perhiasan. Begitu meninggal, buat mas kawin ya, dipakai oleh suaminya. Ya Allah. Rata-rata tuh gimana sih? Ibu sekarang naik mobil sama suami kan, suami yang bawa mobil kan, Ibu di depan kan, Ibu meninggal, digantikan posisinya oleh wanita lain. Ya Allah ya. Nggak percaya tanya ke suami Ibu, tanya aja, coba tanya. Ayah, kalau mau meninggal emang ayah nikah lagi? Tanya Bu, tanya. Apa kata suami Ibu? Besok mau meninggal aja dulu, nanti tahu jawabannya. Ya Allah ya. Nah itulah sebabnya Bu. Jadi kalau orang sedekah itu ya kelihatannya apa? Mengurangi harta. Padahal mau bangga loh. Ya Allah, alhamdulillah ada harta yang Allah titipkan dalam kehidupan kita, terus kita gunakan di jalan Allah. Dan harta itulah yang akan menemani kita menghadap Allah ya. Makanya kita kembali ya Bu, kalau Ibu bikin ikhlas apa? Pertama husnudon. Oh, setiap perintah Allah itu pasti baik. Ibu suruh pakai jilbab, kan perintah Allah kan baik. Dan saya lihat Ibu lebih cantik pakai jilbab daripada nggak pakai jilbab. No penting aslinya cantik, ya kan? Iyalah. Nggak ada yang gara-gara pakai jilbab jelek tuh, nggak ada ya. Bahkan buku mendingan juga pakai jilbab. Coba dibuka, aduh uban udah nggak jelas ya, di mana posisinya ya Allah. Ini dia masih mendingan pakai jilbab sih nggak kelihatan ya kan. Nah itulah sebabnya. Jadi husnudon ya Bu ya. Nah berumah tangga kalau pingin ikhlas gimana? Husnudon. Pokoknya ya Allah, ini jodoh yang terbaik menurut Allah. Kan dulu sebelum nikahnya kita sudah coba observasi dulu, ya kan. Terus koleksi kan, terus eliminasi kan, sisain satu yang ke resepsi. Oh itu prosesnya panjang gitu kan. Gimana ya? Ya kan kita ada proses kan. Aku tidak bilang pacaran loh ya, kan, awas jangan salah menafsirkan. Pertama kan orang kita biasa, terus kita observasi dulu. Oh ini orang Sunda, ini orang Jawa, ini orang Serang, orang Betawi, kan kita taruh tuh. Itu berarti kita observasi sudah kan. Terus koleksi, daftar mantan, udah. Terus udah eliminasi lah, udah. Nah sisain satu kan yang ke resepsi. Makanya yang sudah tereliminasi jangan diingat-ingat lagi. Ya Allah, ini begitu reuni. Ya Allah, dia yang dulu aku putusin. Ya Allah, ternyata sekarang ganteng banget, mobilnya mantap banget. Andaikan saya jadi dengan dia, kayaknya aku bahagia banget kali ya. Nah Ibu mah bahagia, dia mah menderita kalau dengan Ibu ya. Makanya tidak dijodohkan oleh Allah gitu. Jadi tolong ya, kalau kita menjalani hidup tuh harus husnudon. Kan begini ya, kita suka berpikir begini, punya istri cantik bahagia kali ya. Belum tentu. Karena kata Allah kan, wasa antakrahu sayya wa huwa khairul lakum. Sesuatu yang kamu benci itu belum jadi amal baik bagimu. Laki-laki tuh, aku mah gak suka punya istri minimalis, kayaknya gak bahagia. Kata siapa? Banyak yang istrinya minimalis bahagia. Ada yang istrinya glowing, batin. Aduh gimana coba istrinya ke salon, ada seminggu sekali. Ya Allah, ada suaminya mah mirip. Sekali makan enak odangan. Ya Allah. Pokoknya di kantor jadi dia mau nunggu yang bayarin aja, Nah duitnya habis sama istrinya. Makanya kalau ngobrol mah, Pak gimana istri cantik bahagia? Nah eta sih undangan doang bahagianya. Tapi aduh ya Allah saya pusing ya. Jadi banyak bapak yang ceking ganggu mati gitu. Nggak, aku kasih tahu gitu. Jadi bahwa tidak setiap yang cantik itu suami jadi bahagia. Ini kabar baik ya Pak. Buat bapak yang istrinya minimalis, tenang aja ya, kan itu bisa bahagia. Ibu juga sama Bu. Ibu berpikir kalau suaminya ganteng kaya bahagia, belum tentu. Karena kalau udah ganteng kaya banyak nyakitin istri.
kan suka merendahkan istri kan, ada yang begitu, terus egois, ya, terus suka marah-marah, makanya istrinya kurus.